Kali ini, Lakon Story akan membagikan cerita yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Jogja. Mungkin hingga sampai saat ini pun masih banyak yang pernah mengalami interaksi ataupun mendengar fenomena yang satu ini. Benar sekali, ini adalah suara drum band hantu yang memang sering terdengar di berbagai daerah di Jogja. Untuk kali ini, kami akan membagikan cerita yang dialami oleh narasumber misterius kami. Kenapa misterius? Karena ketika kami coba mendatangi alamatnya, anehnya kami tidak menjumpai alamat tersebut. Waktu itu, kami tidak menjumpai rumah sama sekali, dan hanya menjumpai pemakaman di lokasi yang dikirimkan oleh narasumber kepada kami. Yuk, langsung saja. Drum Band Hantu, Yogyakarta. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan, namaku Luna. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang bisa dibilang masih muda. Karena selain aku masih memiliki anak bayi yang baru lahir, usia pernikahanku dengan suamiku pun bisa dikatakan masih belum terlalu lama. Waktu itu, ada beberapa bulan setelah kelahiran putri pertamaku. Saat itu, aku mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah mertuaku dikarenakan bayiku sering sekali menangis karena tidurnya yang memang sering terganggu. Karena selain aku sudah tidak nyaman, rumah mertuaku ini bisa dikatakan sangat ramai sekali, karena banyaknya saudara dari suamiku yang berkumpul dan tinggal jadi satu di dalam rumah ini. Dan setelah aku membicarakannya kepada suamiku, akhirnya suamiku pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan memilih untuk hidup sendiri. Berbekal informasi dari sosial media, akhirnya aku mendapatkan rumah kontrakan yang bisa dikatakan lumayan jauh dari rumah mertuaku. Namun hal itu tidak menjadi masalah, karena meskipun agak jauh, kami masih tetap satu kota. Dan sejak menempati rumah kontrakan yang baru, keadaan tidak semakin baik, malah semakin buruk. Karena selain tetangga di sini kurang bersahabat, bayiku setiap malam sering sekali menangis tanpa sebab. Hingga akhirnya pada suatu malam. Malam itu adalah malam di mana pertama kali aku mulai merasakan ada hal aneh yang menimpa bayiku. Karena setelah ku amati lebih dalam lagi, ternyata bayiku menangis setiap pukul 1 dini hari. Hal itu tentu saja membuat aku khawatir dengan keadaannya. Ditambah setiap bayiku menangis, dia selalu menatap ke sudut di salah satu rumah ini. Dan keesokan harinya, aku pun mencoba membawa bayiku ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun menurut dokter, keadaan bayiku saat itu baik-baik saja dan tidak ada gejala penyakit apapun. Hal itulah yang seketika membuatku tenang dan langsung membawanya kembali pulang. Malam pun tiba. Waktu itu, sekitar pukul 2 pagi, bayiku tiba-tiba kembali menangis histeris. Aku yang sudah mulai ketiduran karena kelelahan, akhirnya langsung terbangun dan coba kembali menenangkannya. Dan tidak lama setelah itu, aku tiba-tiba sangat terkejut, karena saat itu aku mendengar suara ramai sekali dari arah jalan yang berada tepat di depan rumahku. Karena waktu itu aku tidak ingin bayiku terganggu, akhirnya aku tidak menghiraukannya dan memilih untuk masuk ke dalam kamar sambil terus menenangkannya. Dan tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara seperti suara drum band yang sedang lewat di depan rumahku. Prek, 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 prek. Karena saat itu aku penasaran, akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar rumah dan ingin memastikan dari mana sumber suara tersebut. Waktu itu, aku langsung menaruh bayiku ke dalam ranjang mininya yang berada di dalam kamar. Dan kemudian, aku berjalan perlahan melewati suamiku yang saat itu memang sedang ketiduran di kursi ruang tamu. Saat itu, dengan sangat perlahan, aku mulai membuka kunci pintu agar suamiku tidak terganggu. Ketika sampai di depan rumah, anehnya aku tidak menjumpai atau menemukan rombongan apapun. Saat itu, jalanan sangat sepi sekali, dan hanya ada angin yang sesekali menerpa tubuhku. Namun meskipun begitu, aku masih mendengar suara drum band tersebut seperti semakin menjauh dari arah rumahku. Waktu itu, tentu saja aku sangat kebingungan sambil mondar-mandir melihat kanan kiriku. Barangkali ada orang lain yang juga mendengarnya. Namun anehnya,
Saat itu, aku tidak menjumpai siapapun, dan seolah hanya akulah yang mendengar suara tersebut. Dan dengan perasaan yang masih kebingungan, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumahku. Ketika aku sudah masuk ke dalam rumah dan selesai mengunci pintu, saat itu aku sangat terkejut. Karena waktu itu aku melihat sosok perempuan berbaju putih yang seolah sedang menggoda bayiku. Tentu saja hal itu membuatku langsung terkejut dan aku pun langsung membangunkan suamiku yang saat itu berada tidak jauh dariku. Ketika suamiku bangun dan kami menyalakan lampu, saat itu aku sangat kebingungan karena sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Waktu itu suamiku pun langsung emosi karena merasa dirinya dipermainkan. "Kamu ini ada-ada saja, aku baru bisa istirahat, kamu malah berisik gak jelas. Lihat tuh anak kita, jadi kaget, nangis lagi deh," protes suamiku. "Maaf pak, soalnya aku tadi lihat perempuan seperti sedang menggoda bayi kita," jawabku sambil gemetar ketakutan. "Mana buktinya? Kamu itu kelelahan, jadi halusinasi," jawabnya. Aku pun saat itu hanya terdiam dan tidak bisa menjawab karena saat itu aku memang tidak bisa memberinya bukti bahwa aku telah benar-benar melihat sosok perempuan tersebut. Dan setelah aku mengangkat bayiku, tiba-tiba aku kembali terkejut karena saat itu aku menemukan banyak sekali rontokan rambut yang sangat panjang yang tercecer di sekujur tubuh bayiku. Dan setelah kutunjukkan rambut tersebut kepada suamiku, akhirnya suamiku pun mempercayaiku dan kami pun seketika diam serta semakin khawatir dengan keadaan anak kami. Keesokan harinya, waktu kuhabiskan dengan beristirahat, karena selain akhir-akhir ini aku kurang istirahat, saat itu badanku tiba-tiba mendadak kurang sehat. Dan akhirnya malam pun tiba. Malam itu aku dan suamiku bisa tidur nyenyak, karena entah kenapa tiba-tiba bayiku tidak rewel seperti biasanya. Dan sekitar pukul 3 pagi, aku tiba-tiba sangat terkejut dengan suara benda jatuh yang berasal dari arah dapur. Bruak! Saat itu tentu saja aku sangat terkejut dan khawatir bayiku akan terbangun dan menangis. Namun, setelah aku melihat anakku masih tidur dengan nyenyak, aku pun kembali tidur dengan memeluk suamiku. Saat itu, ketika aku masih belum memejamkan mata dengan sempurna, tiba-tiba aku melihat anakku seperti keluar dari tempat tidurnya. Dia seperti memanjat kayu pembatas ranjang mininya dan meloncat ke bawah. Sesampainya di bawah, dia seolah seperti berjalan keloyoran ke arah belakang rumah. Melihat hal itu, tentu saja aku sangat terkejut ketakutan, karena seharusnya anakku masih belum bisa berjalan. Dengan keadaan yang masih gemetar, akhirnya aku pun membangunkan suamiku. Ketika suamiku bangun, aku kembali dimarahi karena aku dianggap kembali berhalusinasi. Karena ternyata anakku masih tetap di dalam ranjang dan tidak kemana-mana. Dan belum selesai kami berdebat, tiba-tiba anakku menangis dengan sangat histeris. Hal itu tentu saja membuatku kembali kebingungan, dan aku pun langsung menggendongnya dan mencoba menenangkannya. Dan tidak lama setelah itu, di saat bayiku yang masih menangis, tiba-tiba aku kembali mendengar suara drum band yang seolah lewat di depan rumahku. Brek, 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 brek. Suara tersebut terdengar lirih dan seolah semakin dekat dan lebih dekat lagi. Saat itu, aku dan suamiku mendengarnya dengan sangat jelas sekali. Hal itu tentu saja seketika membuat kami gemetar ketakutan. Dan ketika suara drum band tersebut seolah sampai di depan rumahku, tiba-tiba rombongan drum band tersebut seolah berhenti tepat di depan rumahku dan tetap memainkan alunan musiknya. Kami khawatir dengan keselamatan kami. Akhirnya suamiku pun pergi ke arah dapur untuk mengambil apapun yang sekiranya bisa digunakan untuk melindungi diri. Dan ketika suamiku kembali dari dapur, anehnya dia tidak membawa apa-apa. Tapi saat itu, kulihat wajahnya penuh keringat, seolah habis melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, dia tiba-tiba mengajakku untuk pergi dari rumah tersebut saat itu juga. Dan tanpa menanyakan alasannya, aku pun langsung mengambil jaket dan barang-barang bayiku agar bisa segera keluar dari rumah ini.
Waktu itu, aku masih melihat suamiku bersusah payah mengeluarkan motornya dari dalam rumah. Namun, saat itu aku oleh suamiku disuruh untuk keluar terlebih dahulu agar bisa segera mencari bantuan. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya aku pun berjalan keluar rumah sambil terus menyelimuti bayiku. Sesampainya di depan rumah, aku benar-benar sangat ketakutan, karena saat itu aku seolah berada di tengah-tengah rombongan drum band hantu. Suara pukulan drum band tersebut seolah tepat berada di sisiku. Saat itu, aku merasakan banyak sekali orang yang berada di sekitarku. Namun, aku tidak melihat satupun bentuk fisiknya. Keadaan jalanan saat itu benar-benar tetap sepi. Waktu itu, aku berjalan cepat sambil menutupi telingaku, karena suara tersebut sangat keras sekali. Ditambah saat itu aku juga mencium bau yang sangat aneh. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya suamiku pun langsung menarikku agar aku segera naik ke atas motornya, dan dia pun langsung memacu motornya meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah orang tuaku, suamiku pun menceritakan bahwa saat dia pergi ke dapur, dia ternyata melihat apa yang kemarin kulihat, yaitu sosok perempuan berambut panjang. Menurut suamiku, sosok wanita tersebut berdiri di samping pintu kamar mandi sambil melihat ke arah suamiku sambil melotot. Singkat cerita, akhirnya aku langsung menceritakan semuanya kepada orang tuaku, dan yang semakin membuat aku terkejut adalah soal suara drum band tersebut. Menurut orang tuaku, suara drum band tersebut seringkali terdengar di berbagai daerah di wilayah kota Jogja hingga saat ini. Biasanya, suara tersebut terdengar di malam hari hingga dini hari. Namun, tidak jarang juga ada orang yang mengaku mendengar suara tersebut pada sore hari saat menjelang azan maghrib. Dalam cerita kali ini, Lakon Story hanya bisa membagikan cukup sampai di sini saja, karena informasi dari narasumber hanya berhenti di sini. Saat kami mencoba menemui narasumber, kami tidak berhasil menemuinya. Ternyata, lokasi yang diberikan kepada kami waktu itu bukan lokasi rumah narasumber, namun lokasi pemakaman umum. Kenapa kami tetap membagikan cerita ini meskipun narasumbernya tidak jelas? Karena kami menganggap cerita ini adalah cerita yang benar adanya. Bahkan, hingga saat ini, tidak sedikit warga Jogja yang membenarkan fenomena drum band hantu tersebut. Dan untuk video selanjutnya, kami berhasil mendapatkan rekaman amatir tentang keberadaan drum band hantu tersebut. Dalam video tersebut, kami juga membagikan sedikit perjalanan kami saat kami tidak berhasil menjumpai rumah narasumber. Terlepas dari itu semua, fenomena apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berdoa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.